Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis PT Finex Berjangka, Nanang Wahyudin. Selamat pagi, Pak Nanang. Selamat pagi, Mbak Jelita. Ya, kita tahu sebelumnya ini The Fed mengatakan bahwa ekonomi global ini bisa menjadi lebih buruk beberapa waktu ke depan gitu dibandingkan sekarang. Nah, dari pernyataan itu apakah ini cukup mempengaruhi pasar berjangka? Iya, kita lihat pergerakan berjangka saat ini kita cukup di luar dugaan fluktuatif ya, dalam artian beberapa major currency itu mengalami tekanan, di satu sisi komoditas yang mengalami keuntungan. Di satu sisi peluang apa yang terjadi, kekhawatiran terhadap situasi yang ada saat ini. Pertama adalah pandemi corona yang saat ini mulai secara pelan-pelan sudah mulai adanya berkurang artian kebijakan dari pemerintah terhadap lockdown seperti itu kan, sudah mengangsur-angsur mulai dilonggarkan. Di satu sisi kita ngelihat kekhawatiran terhadap perang dagang jilid kedua oleh Amerika dan Tiongkok sendiri ini menjadi babak baru kekhawatiran terhadap perekonomian global di tengah pandemi saat ini. Dan kita melihat kekhawatiran tersebut bisa saja terjadi, kekhawatiran terhadap gejolak ekonomi global, dan itu akan mempengaruhi daya beli konsumen ataupun kebijakan-kebijakan dari bank sentral dunia lainnya. Ditambah lagi kita ngelihat arah dari kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami kontraksi yang cukup besar. Seperti itu. Apakah artinya safe haven seperti emas ini akan trennya masih akan menguat? Kita melihat dengan kondisi saat ini, peluang untuk mengalami penguatan emas sekarang berada di area 1760, kemungkinan dengan kondisi saat ini bisa tidak menutup kemungkinan area 1800 atau 1900 itu akan bisa tercapainya kembali di tahun ini. Dengan kondisi yang terjadi bila mana kekhawatiran market terhadap perlambatan ekonomi global itu bisa menumbuhkan safe haven bagi pelaku pasar. Seperti itu. Proyeksi Anda untuk pekan ini seperti apa emas ini, Pak Nanang? Oke, jika kita ngelihat pergerakan emas saat ini cukup baik ya, kita lihat lompatan-lompatan yang cukup baik. Kita lihat tren monthly-nya juga itu masih menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Begitu juga untuk weekly-nya sendiri. Di satu sisi kita lihat pergerakan dalam satu hari ini, peluang dia sudah menembus area resisten 1750-nya. Ini kemungkinan akan coba dipertahankan hari ini, dan tidak menutup kemungkinan area level tertinggi yang sempat dicapainya dalam beberapa hari terakhir itu sudah berhasil ditembusnya, dan area 1800 itu akan menjadi target yang bisa dicapai dalam pekan ini. Oke, 1800 ya prediksi Anda. Nah, kalau kita beralih ke CPO ini, Malaysia menetapkan bea ekspor CPO 0% pada mulai bulan Juni. Apakah ini akan menjadi sentimen positif untuk CPO yang kita tahu selama ini harganya sempat menurun, Pak Nanang? Iya, kekhawatiran terhadap pergerakan harga CPO sendiri kita melihat tekanan dialami oleh sesuatu hal yang kita lihat adalah hal yang global. Ditambah satu sisi kenaikan bea ini kemungkinan akan terjadi di bulan Juni. Kita lihat event yang besar yang terjadi saat ini menjelang Idul Fitri, kemungkinan itu konsumtif dari masyarakat, daya beli masyarakat terhadap CPO khususnya minyak turunannya yaitu oleh itu kemungkinan itu bisa menjadi penguatan bagi CPO sendiri. Tapi dengan nilai bea yang dikatakan ini tidak begitu besar, kemungkinan besar itu masih dianggap hal yang wajar. Tapi tidak kemungkinan kekhawatiran terhadap kenaikan tersebut itu akan mengurangi ekspor ataupun daya beli dari produser ataupun konsumen global. Oke, ini saran Anda kepada investor yang ingin masuk ke CPO seperti apa, Pak Nanang? Iya, dengan melihat saat ini kita lihat pergerakan yang terjadi pada harga CPO saat ini, kita lihat dalam transaksi yang terjadi dalam sepekan kemarin itu cukup baik, dalam artian cukup peluang kenaikan itu cukup baik, dan kita melihat bahwa transaksi yang ada saat ini tidak begitu cukup besar, dalam artian masih cukup bersifat bertahap penguatannya itu, karena kita melihat beberapa kondisi yang ada menjelang pertengahan tahun atau semester 2, kemungkinan itu besar itu akan menjadi yang telah terjadi tekanan saat ini, kemungkinan itu akan mengalami penguatan seperti itu, walaupun sifatnya masih cenderung terbatas oleh dipengaruhi oleh gejala ataupun sentimen global yang saat ini masih menghantui pasar. Oke, menguat terbatas ya. Kalau kita ke komoditas kopi seperti apa ini, Pak Nanang, pergerakannya? Iya, kita ngeliat volume yang ada di kopi sendiri cukup baik ya, dalam artian cukup kita bandingkan dengan pergerakan sebelumnya, jumlah volume transaksinya sendiri sampai 110 lot ya, dalam artian di sini cukup besar, volumenya sampai 10.400, baik Robusta dan Arabica sampai 470 jumlah transaksinya. Kemungkinan ini masih akan terus menjadi
idola baru dalam artian di transaksi di komoditas, karena kita ngelihat saat ini kopi menjadi barang untuk usaha-usaha parah UMKM. Kita ngelihat beberapa usaha itu masih terus berlanjut dari kafe-kafe, ataupun kita lihat kondisi saat ini bisa menjadi keuntungan bagi kita sebagai pengusaha yang untuk bergerak di kopi. Dan satu sisi kita lihat produsen ataupun untuk jumlah besar dari perkebunan itu cukup baik ya, pergerakan kopi sendiri itu di tengah musim panen gitu Mbak. Meskipun dari sisi retail kan kopi ini cukup menurun ya, dan banyak yang Saat ini menurun, pesimistis ya. untuk harga kopi. Iya, betul. Menurut betul. Anda seperti apa? Oke, kita ngeliat pergerakan walaupun sedikit menurun, tapi peluang untuk kopi sendiri itu sangat baik ya, sangat baik. Dalam artian kondisi saat ini retail memang tengah mengalami penurunan, karena kita lihat daya beli masyarakat sendiri di tengah kondisi saat ini memang sudah mulai berkurang. Tapi tidak menutup kemungkinan produsen ataupun produktivitas dari beberapa negara pengguna kopi ataupun produsen ataupun yang memiliki pengimpor kopi itu masih memiliki upaya untuk menjadikan kopi itu sebagai usaha di tengah kondisi saat ini, Mbak. Masih bidang idola sebagai alternatif lain bila mana kondisi seperti olain ataupun coklat. Nah, ini si kopi alternatif kedua di tengah kondisi dari CPO seperti itu, Mbak. Masih ada potensi untuk menguat ya, Pak Nanang? Ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Pak Nanang Wahyudin, analis PT Finex Berjangka.